Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada hari Senin seperti ini biasanya udah closingan grafik weekly ya. Jadi kita sebetulnya salah satu untuk melihat si VCP ini juga biasanya dia selain terjadi di daily, dia akan terjadi di grafik weekly secara mingguan. Oke, sekarang mari kita lihat yang namanya VCP itu terjadi di saham apa lagi gitu ya. Dan saya akan mengajarkan pada kali ini sebetulnya ada yang namanya template-nya Mark Minervini gitu. Sebetulnya ada beberapa indikator yang kita nggak bisa lihat sih ada berapa gitu, tapi ada yang namanya tuh RS rating, relative strength rating. Jadi itu berbeda dengan indikator RSI itu gitu ya. Cuman saat saat si kalau kita mau lihat gitu ya berapa RS ratingnya, sebetulnya kita bisa ke yang namanya si trading view ini. Nah ini tuh biasanya kalian tinggal cari aja gitu ya si indikatornya. Nah si indikatornya ini tinggal dicari aja, ada namanya Minervini trend template. Tuh, saya pakai ini gitu ya. Nah akhirnya kelihatan nih dia misalnya yang pertama gitu, apakah harganya berada di atas MA 150 dan 200 ya. Apakah MA 150 ada di 200? Ya, ini sebetulnya untuk mengkonfirmasi dia ada di stage to uptrend. MA 200 udah trending, udah lagi naik gitu ya, setidaknya lebih dari 1 bulan gitu. Nah, lalu keempat, MA 50 berada di atas MA 150 dan MA 200. Harga saham sekarang berada di atas MA 50 gitu. Nah, lalu harga saham sekarang berada di 25% di atas harga terendah selama 1 tahun, 52 weeks. Yes. Harga sekarang gitu ya berada di antara 25% dari 5 di harga setahun paling tinggi gitu ya. Jadi harganya dia masih berada di antara plus 25% atau kurang lebih minus 25% dari 52 minggu. Nah, lalu ini nih RS rating lebih dari 70. Sebetulnya nih ini akan lebih sangat sulit gitu ya menemukan saham di Indonesia yang melebihi RS rating lebih dari 70 gitu. Nah, tapi menurut saya sih ya gitu ya, ketika lebih dari 60 sih itu udah cukup oke gitu ya. Nah, akhirnya si Minervini kriteria ini dia memenuhi sampai kapan sih gitu. Kebetulan nih sahamnya adalah Hexa, cuman ini di saham seperti ini lebih sulit terlihat ya. Dan kita akan melihatnya di ini. Nah, kalau di sini lebih senang gambar-gambarnya. Nah, dia terkonfirmasi di stage 2 uptrend. Anggap saja gitu ya. Nah, ini stage 2 dia break dari si namanya konsolidasi panjang. Nah, ini tuh. Nah, ini tuh base-nya sangat-sangat panjang. Sebetulnya kalau mau menghitung base ini dia stage 4, stage 1 apa? Nah, dia ini stage 1, dia baru ke stage 2. Stage 2 nya kita bisa ngeliat nih dia udah berapa base. Kalau ini, nah ini base 1, ini adalah base 2. Jadi ini baru memulai dan kita ngeliat nih sebetulnya di sini udah terjadi VCP nih kalau kalian melihat ya. Nah, di sini udah jelas terjadi VCP banget gitu ya. Ting VCP, ting ting break sini naik gitu ya. Ini udah terlihat banget tuh namanya yang namanya VCP. Tadinya volatilitasnya ini di tuh bahkan cuma 6%, lalu ini 5%, nah lalu ini yang ketiga cuma 1,9%. Tuh ini nih sampai tail yang ya benar cuma 2,1% bahkan. Ketika break ini naik gitu. Dan ini pun sama terjadi lagi VCP di 6%, lalu di 3,4%. Nah, sebetulnya kalian bisa area beli. Ini ada area beli pertama, ini ada area beli. Nah, ini akan menjadi resisten kedua. Tapi kita nggak akan melihat nih harga, pergerakan harga di sini bagaimana. Dan kita sebetulnya sama gitu ya melihat volume.
Dan ini kan sama tuh, lihat VCP terjadi, volumenya lihat pada hari ini sangat-sangat kecil, berarti supply-nya sudah cukup habis gitu ya. Di sini dia sedang menaikkan harga begitu. Dan ini sebetulnya akan menjadi sesuatu yang cukup ini gitu ya. Nah, misalnya ketika kalian misalnya memberi di area yang di area yang atas ini aja gitu ya. Nah, kita tahu nih resiko kita 4%. Target kita setidaknya yang namanya si risk reward rasionya tuh 2:1 gitu ya. Berarti setidaknya ini dia bisa mencapai ke 8%. Sorry. Anggap saja segini. Kita tarik lagi. Nah, anggap aja targetnya di 8,5%. Targetnya di angka 5.646. Nah, ini adalah sebuah trading plan. Jadi trading plannya adalah beli jika dia breakout di atas 5.200 dan closingnya gitu ya di atas 5.200, tentunya didukung dengan volume. Stop lossnya di angka ini 4995 dan targetnya adalah di 5645 seperti itu. Dan tentunya ketika udah break ini kalian bisa menggunakan yang namanya si trailing stop, kapan harus menjual gitu. Jangan menjual lagi pada di sini gitu, tapi kalian tahu gitu antara menjual setelah target atau ketika trennya masih kuat kalian masih bisa ngikutin gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Dan oh ya, ini adalah video pembelajaran ya gitu ya. Bukan berarti ini rekomendasi membeli dan sudah pasti akan terjadi gitu. Tentu saja kita harus melihat dinamika pasar yang terjadi pada saat pasarnya buka gitu ya, marketnya buka. Karena VCP pun belum tentu 100% berhasil gitu. Karena ada yang false break, karena apapun gitu. Akhirnya itu yang menjadi judgement kalian sendiri gitu. Tapi pola ini adalah formasi yang kemungkinan besar akan naik seperti itu. Oke, terima kasih.